Let us take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Real Madrid secara dramatis akhirnya berhasil melaju ke babak perempat final. Usai malam tadi, pasukan dari Carlo Ancelotti itu berhasil menang dramatis atas Atletico Madrid lewat drama adu penalti. Menariknya, di babak adu penalti ini, banyak orang menilai El Real diuntungkan oleh wasit, di mana tembakan penalti dari Julian Alvarez dianulir oleh wasit setelah melakukan cek VAR. Ini adalah cek VAR mungkin yang pertama yang pernah terjadi di adu penalti. Paling tidak, itulah yang dikatakan Simeone saat marah. Jelas, penalti Alvarez jadi skandal dunia saat ini. Banyak orang bingung kenapa gol penalti Alvarez dianulir. Dan di video ini, kita akan ulas, termasuk melihat reaksi dari para pelatih dan pengamat soal tembakan penalti Alvarez yang digagalkan oleh kontroversi VAR, yang kemudian jadi kunci kemenangan El Real menuju perempat final. Duel tim sekota atau Derby Madrid mempertemukan Atletico dan El Real di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Bagi Atletico, Madrid adalah mimpi buruk mereka di UCL, karena dalam 4 pertemuan terakhir, baik di final, semifinal hingga perempat final, El Real selalu mengalahkan pasukan Diego Simeone tersebut. Menariknya, di Wanda Metropolitano semalam, Atletico sejatinya memiliki peluang besar untuk mengubah statistik sejarah tersebut. Saat di laga itu, Atletico tampil mengesankan dan efektif. Di menit 1 atau tepatnya di detik yang ke-27, Gallagher bahkan sukses mencetak gol untuk membuat agregat menjadi 2-2. Tak berhenti di situ, Griezmann dan Julian Alvarez kemudian menciptakan beberapa peluang berbahaya yang sayangnya masih digagalkan Thibaut Courtois, di mana skor 1-0 yang bertahan hingga usai laga memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak adu penalti sendiri, disinilah drama besar yang kemudian dapat disebut sebagai skandal muncul. Dimulai dari tembakan Mbappe yang mampu mengecoh Oblak, dijawab oleh Charlotte, dengan Bellingham yang jadi penendang kedua Madrid mampu mencetak gol. Kontroversi tercipta saat Alvarez mengambil tembakan penalti. Alvarez yang terpeleset mampu mencetak gol. Tapi sayang, beberapa saat setelah gol itu disahkan, wasit mendapatkan panggilan VAR. Pemain Madrid nampak menunjukkan kode 2 jari yang menilai ada 2 kali sentuhan pada tembakan penalti dari kaki Alvarez. Sontak review VAR dilakukan dan setelahnya gol Alvarez dibatalkan, yang tentu saja menguntungkan El Real. Drama adu penalti itu sendiri pada akhirnya berakhir dengan skor 4-2. Dan sekali lagi, El Real mampu memperpanjang rekor kemenangan mereka atas Atletico Madrid di ajang Liga Champions menjadi 5 pertemuan. Sebuah hal yang membuat Madrid benar-benar menjadi mimpi buruk Atletico di ajang tertinggi kompetisi Eropa tersebut. Era de los que está acá presente, sí, vio que la pelota la tocó 2 veces Julián, levante la mano. Yo te pregunto, ¿quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Bien, ¿quién tocó la pelota 2 veces Julián? Dengan penuh amarah, di ruang konferensi pers, Diego Simeone nampak tak bisa menahan rasa frustasinya. Ia mengatakan pada awak media yang ada di ruang tersebut, jika ada orang di sini yang melihat Julian menyentuh bola 2 kali, angkat tangan. Dan saat itu tidak ada seorang pun yang angkat tangan. Jelas, dalam hal ini Simeone punya sudut pandang bahwa tak ada sentuhan 2 kali dari Alvarez ke bola. Mari kita lihat videonya. Alvarez sendiri tak merasakan adanya sentuhan bola di kakinya. Maksudnya, tak ada 2 kali sentuhan di sini. Sekarang coba lihat dari sudut lainnya. Dan coba juga perhatikan video dari sudut depan seperti ini.
Secara kasat mata, sulit memang untuk melihat adanya sentuhan 2 kali teman-teman. Tapi baru-baru ini, ahli dari FIFA yang bicara dalam saluran CBS Sport mengatakan, jika mereka memiliki data yang lebih detail, data pada bola yang telah menghabiskan jutaan dolar untuk diinvestasikan. Meski begitu, sejauh ini belum pernah dipublikasikan. Dan gak jelas juga, apakah UEFA akan merilis data tersebut, di mana saat ditanya apakah akan merilisnya, pakar FIFA menilai itu akan tergantung UEFA. Perspective, but the rule is the rule, the law is the law, and with the technology and how precise football has asked it to be and has invested millions of dollars in it, that's the difference, and that's what you get today. That data that you talk about, Christina, the touchpoint data, is that something that UEFA will make public? Will they release that information? I'm not sure they. Yeah, they haven't necessarily released the information prior to. I wouldn't be surprised if they do, based on some demands and some requests. This is a bit of a case of first impression, I can tell you that. I mean, I've never really had someone slip and fall and still make it into the back of the net. So if there is a demand for it, they probably could, but I think it's pretty straightforward. That would just be something of unique and would be up to UEFA competitions to determine. Di sisi Madrid sendiri, para pemain menilai bahwa itu memang terkena kaki Alvarez, seperti Rodrigo. Lucu sekali, saya ada di bangku cadangan dan cara bola terlepas dari sepatu Alvarez sangat aneh. Kami mulai berteriak 2 sentuhan dan mulai menekan wasit. Saya belum pernah melihat itu sebelumnya. Sementara itu, Ancelotti mengatakan, penalti dari Alvarez, kami tidak menyadarinya. VAR yang memberitahu kami. Saya pikir dia bermain dengan kaki yang salah. Dan Thibaut Courtois mengatakan, perkataan Simeone bahwa tidak adil untuk menganulir penalti Julian Alvarez, saya pikir UEFA melihatnya dengan jelas. Saya lelah dengan keadaan seperti ini, selalu menangis tentang hal-hal seperti ini. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi di media sosial dengan melihat tanggapan netizen Indonesia ya. Nggak usah sok pada nggak terima, kalau kalian nonton, habis nendang Alvarez mukanya lemas dan nggak selebrasi padahal ngegol. Pas dianulir pun nggak protes, karena emang dia ngerasa ada yang salah. Yang nendang aja udah sadar salah. Kalian ini remahan rengginang, apa yang diprotesin sih sebenarnya? Serius gue lihat nggak double touch loh. Pertama kali terjadi penalti dianulir tanpa diulang karena 2 kali sentuhan dalam kasus babak adu penalti. Menarik. Rasanya kompetisi ini memang sudah ditakdirkan jadi milik Madrid. Siapapun lawannya, ada aja jalannya buat menang. Gagalnya penalti Vini mungkin pertanda buruk buat Madrid. Tetap menang juga. Sebagai tambahan, aturan tentang tendangan penalti diatur dalam Laws of the Game oleh IFAB atau International Football Association Board, khususnya pada pasal 14 The Penalty Kick. Di situ ada beberapa poin penting. Pertama, aturan menyatakan bahwa penendang penalti hanya boleh menyentuh bola 1 kali dalam 1 gerakan. Setelah bola ditendang, penendang tidak boleh menyentuhnya lagi. Dalam kasus Alvarez, kaki kirinya dinilai menyentuh bola sebelum kaki kanan menendangnya. Dan ini dianggap sebagai double touch yang membuat eksekusi penalti tidak sah. Dan kedua, jika pelanggaran seperti ini terjadi dalam adu penalti atau bukan penalti selama pertandingan normal, tendangan tersebut langsung dianggap gagal dan tidak ada pengulangan, kecuali ada pelanggaran lain, misalnya oleh kiper. Dalam situasi Alvarez, karena pelanggarannya dilakukan oleh penendang itu sendiri, gol dianulir dan eksekusi dianggap selesai dengan status gagal. Dan di poin ketiga, VAR diperbolehkan digunakan dalam adu penalti untuk memastikan keputusan yang akurat, termasuk mendeteksi pelanggaran seperti sentuhan ganda. Di sini, VAR membantu wasit melihat bahwa Alvarez melakukan 2 sentuhan, yang mungkin sulit dilihat secara langsung karena gerakan cepat dan sangat minim. Bahkan kita aja kesulitan ngelihatnya meski udah nonton replay. Pada akhirnya, Madridlah yang lolos, dan kita harus mengakuinya. Eropa emang mujur banget deh buat tim El Real. DNA Liga Champions membuat tim ini selalu dinaungi Dewi Fortuna. Dan pada akhirnya kita akan melihat duel perempat final antara Arsenal dan Real Madrid nanti. Sekarang, gimana menurut kalian? Tulis pendapatnya di bawah ya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati.
mulai dari dinding rumahmu.